Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Mas Huda. Kode sahamnya yaitu MTEL. Nama perusahaannya yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Ini anak perusahaan Telkom ya. Oke, kita langsung saja bahas perusahaan MTEL ini. Kita buka dulu datanya di iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu grafiknya menjadi MTEL ya. Oke, di sini kita ambil dari bulan 11 aja deh. Kita enter. Nah, perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi ini atau MTEL ini perusahaan yang baru IPO, baru beberapa minggu ya. Kemudian di IPO hari pertamanya itu mengalami kenaikan tertinggi di harga 890. Kemudian setelah itu harga terendahnya turun ya, kembali turun. Kemudian harga terendahnya menyentuh ke harga 750 di tanggal 29 November. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama fase penurunannya ini, seperti itu. Oke, kita lihat dulu data broker summary-nya. Kita ganti dulu di sini MTEL. Mulai dari tanggal 22 November sampai tanggal 3 Desember. Oke, kita enter. Oh, salah ini ya. Harusnya di sini 11. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya dari tanggal 22 November sampai tanggal 3 Desember, ya, kalau kita lihat di sini total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual itu kalau kita hitung dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, di sini terjadi akumulasi yang cukup besar. Nah, CC di sini atau Mandiri Sekuritas itu membeli 9,5 juta lot. Kemudian yang menjual SP terbesarnya mereka menjual 4,1 juta lot. Jadi di sini pertanyaan Mas Huda ini ya teman saya di grup Telegram itu menanyakan kenapa CC ini atau Mandiri Sekuritas ini ngumpulin barang dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah untuk menjawab pertanyaan itu kita harus perhatikan data peta kepemilikannya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan hasil riset saya, ketika menghitung data peta kepemilikannya, perusahaan Mitratel ini, MTEL ya, dia mitra telekomunikasi ini, 28,13% itu sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Kemudian investor lokal itu memiliki 10,21% atau sebesar 36,29% dalam presentasi 28,13% itu. Kemudian investor asing di sini memiliki jumlah yang cukup besar yaitu 17,92% atau 63,70%. Jadi investor asing adalah pengendali di perusahaan MTEL ini. Nah, yang menarik adalah itu asingnya kan selama IPO ini asingnya terus jualan. Kemudian di tanggal perdagangan 2 hari, yaitu tanggal ini tepatnya ya, tanggal 1 itu investor asing membeli 4 juta lot. Ya, mereka membeli bukan 4 juta, hampir 10 juta lot ya. Sorry, di sini mereka membeli hampir 10 juta lot. Seperti itu. Nah, ternyata yang membeli itu adalah investor asing.
Nah, seperti itu. Jadi selama ini yang mengakumulasi adalah investor lokal institusi. Ketika asing keluar, yang menampung itu adalah investor lokal institusi. Kemudian ketika asing masuk kembali, itu ya mereka masuk menggunakan Mandiri Sekuritas ya, CC di sini. Seperti itu. Jadi asingnya masuk menggunakan Mandiri Sekuritas itu sebanyak kurang lebih hampir 10 juta lot ya. Nah, dan mereka masuknya di pasar negosiasi dan pasar reguler seperti itu. Jadi, investor asing itu ngumpulin barang karena mereka ingin menguasai. Jadi jawabannya kenapa CC itu ngumpulin barang? Karena CC itu digunakan oleh investor asing dan investor asing adalah pengendali di perusahaan ini. Jadi mereka punya kepentingan untuk memarkup harga nantinya. Seperti itu yang dapat saya simpulkan. Nah, bagi teman-teman investor ini adalah potensi yang cukup besar karena investor asing itu ketika markup harga mereka cenderung lebih slow ya. Artinya lebih halus. Istilahnya mereka kalau hajar kanan itu lebih halus dibandingkan investor institusi lokal. Itu kalau markup harga ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk perusahaan MTEL ini. Yang jelas saya pun tertarik di perusahaan ini karena investor asing itu ngumpulin barang, setelah mereka jualan mereka ngumpulin barang kembali. Saya berharap mereka akumulasi kembali seterusnya ya, sampai kepemilikan mereka di atas 80% nantinya. Kalau itu terjadi maka ketika asing setelah itu, ketika mereka ingin markup harga, ketika mereka masuk itu kita ikutan masuk seperti itu strateginya. Jadi perusahaan-perusahaan yang dikendalikan asing itu lebih enak diamati dibandingkan yang dikendalikan oleh market maker lokal atau investor besar lokal seperti itu. Itu lebih sulit, lebih membutuhkan riset, mereka mengubah-ubah strategi yang begitu cepat seperti itu. Lebih sulit lah bagi saya, lebih sulit mengamati mereka dibandingkan investor asing. Karena investor asing itu bergeraknya lebih halus dibandingkan investor lokal institusi, itu kasar banget mereka bergerak. Oke, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.